Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Anggia dengan NIM 2120296 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang soleh-soleha yang luar biasa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai lembaga pendidikan dan fungsinya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pembelajaran hari ini, kita mulai yuk. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Lembaga pendidikan apa saja sih yang akan kita bahas hari ini? Lalu apa saja fungsi dari masing-masing lembaga pendidikan tersebut? Kita simak yuk. Yang pertama, ada pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda, bangsa, dan warga negara Indonesia. Dalam pendidikan formal, terdapat jenjang pendidikan yang jelas dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Adapun beberapa karakteristik yang dimiliki oleh pendidikan formal. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang dipakai bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikannya cukup lama. Yang kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal. Yang kedelapan, adanya pemberlakuan administrasi yang seragam. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan terencana di luar kegiatan persekolahan. Dalam hal ini, tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu yang dipakai serta komponen-komponen lainnya disesuaikan dengan keadaan peserta atau peserta didik, supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Pendidikan di luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan praktis, serta pendekatannya lebih fleksibel. Pendidikan non-formal pada umumnya dilaksanakan tidak dalam lingkungan fisik sekolah, maka dari itu dapat diidentikan dengan pendidikan luar sekolah. Sasaran pokok pendidikan non-formal adalah anggota masyarakat. Program-programnya juga dibuat sedemikian rupa agar bersifat luas tetapi lugas dan tetap menarik minat para konsumen pendidikan. Tujuan dari pendidikan formal adalah program-program yang ditawarkan kepada masyarakat harus sejalan dengan program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Adapun macam-macam pendidikan non-formal dapat dikelompokkan sebagai program kegiatan pendidikan luar sekolah yang terorganisir. Yang pertama, pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditunjukkan kepada orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar, dan dilakukan di luar lingkungan dan sistem pengajaran sekolah biasa. Yang kedua, pendidikan kemasyarakatan sebagai pendidikan yang meliputi bagian pendidikan yang mempersiapkan anak-anak untuk tugasnya sebagai penghasil dan sebagai pemakai. Yang ketiga, pendidikan rakyat adalah tindakan-tindakan pendidikan atau pengaruh yang kadang-kadang mengenai seluruh rakyat, tetapi biasanya khusus mengenai rakyat lapisan bawah. Yang keempat, ada mass education, yang berarti pendidikan yang diberikan kepada orang dewasa di luar sekolah.
yang bertujuan memberikan kecakapan pada tulis dan pengetahuan umum untuk dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan hidup sekelilingnya. Yang kelima, ada pendidikan orang dewasa. Usaha atau kegiatan yang ada umumnya dilakukan dengan kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Termasuk pemuda di luar batas tertinggi, masa kewajiban belajar, dan dilangsungkan di luar lingkungan sekolah biasa. Yang keenam, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah biasa diselenggarakan oleh perguruan-perguruan tinggi untuk mengimbangi hasrat masyarakat yang ingin menjadi peserta aktif dalam pergolakan zaman. Yang terakhir, menolong masyarakat untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi agar dengan demikian mereka dapat menduduki tempat yang layak dalam dunia modern. Semoga pendidikan yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai ke liang kubur di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, atau dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari. Pada umumnya, pendidikan informal tidak teratur dan tidak sistematis. Walaupun demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena dalam kebanyakan masyarakat pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan berperan penting melalui keluarga, masyarakat, dan pengusaha. Selanjutnya, keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak, karena dalam keluarga inilah seorang anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Sebagian besar dari kehidupan anak dilaluinya di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Menurut Fuad Ihsan, tanggung jawab pendidikan oleh kedua orang tua kepada anak, yang pertama, memelihara dan membesarkannya. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Yang keempat, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT sebagai tujuan akhir hidup muslim. Adapun peranan anggota keluarga terhadap anak. Dalam suatu keluarga biasanya terdiri dari beberapa anggota keluarga seperti ibu, ayah, anak, kakek, nenek, adapun pembantu. Yang pertama ada ibu. Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap pendidikan anak-anaknya. Peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah yang pertama sebagai sumber dan pemberi rasa kasih sayang. Yang kedua, sebagai pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga, sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang keempat, sebagai pengatur kehidupan dalam rumah tangga. Yang kelima, sebagai pembimbing hubungan pribadi. Yang keenam, sebagai pendidik dalam segi-segi emosional. Yang selanjutnya itu ada ayah. Seorang ayah pun memegang peranan yang penting pula terhadap anaknya. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang tinggi gengsinya atau prestasinya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya. Ada yang ketiga yaitu nenek. Banyak pula anak-anak yang menerima pendidikan dari neneknya ataupun kakeknya. Pada umumnya, nenek itu merupakan sumber kasih sayang yang mencurahkan kasih sayang yang berlebihan terhadap cucu-cucunya. Maka dari itu, mereka membajakan cucu-cucunya dengan sangat berlebihan. Akan tetapi, Ngalim Purwanto mengatakan bahwa memanjakan anak tidak baik. Anak yang dimanjakan akan mengalami bermacam-macam cacat dalam jiwanya. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga merupakan pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan kepribadian anak sesuai kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugasnya kelak dalam masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan untuk membentuk manusia yang berkepribadian dalam mengembangkan intelektual peserta didik. Guru merupakan penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan.
Guru juga merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Di sekolah, guru merupakan unsur yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan, selain unsur murid dan fasilitas lainnya. Guru juga dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak, terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Yang terakhir ada masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga, artinya lingkungan masyarakat merupakan lingkungan di mana seseorang mendapatkan pengalaman dan pendidikan ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan masa pendidikan seumur hidup. Adapun hubungan antar masyarakat dengan pendidikan, yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Masyarakat juga mempunyai peranan dalam pendidikan. Yang pertama, menciptakan suasana yang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, ikut menyelenggarakan pendidikan dan pemerintah. Yang ketiga, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana, dan prasarana. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Dan yang kelima, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.